Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri dimanapun Anda berada. Gak ada gus-gusan, gak ada habib-habiban. Itu rame sekali di media sosial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gus-gus yang banyak viral di medsos gara-gara terlalu flexing. Flexing itu artinya memamerkan kemewahan, memamerkan kebanggaannya dia sebagai gus. Biasanya kalau tradisi kiai-kiai dulu, justru mereka takut viral. Mereka pergi kemana, kalau perlu naik gunung, dia bertapa di mana agar tidak viral. Tapi sekarang kembali di era media sosial ini, gus-gus yang seharusnya fokus berada di pesantren, menjaga santri-santrinya, mempersiapkan kepemimpinan setelah ayahandanya meninggal, tapi hari ini malah flexing. Dan ada satu yang akan kita bahas, fokus, Gus Ilham. Telah bersama saya Ustaz Ridwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena apa nih, flexing ini kira-kira? Memang di tengah-tengah terbukanya arus informasi dan berbagai media sosial yang saat ini sudah membanjiri masyarakat ya, dari mulai usia anak-anak, dewasa, sampai pun orang tua, itu kesibukannya hampir rata pegang namanya gadget smartphone. Nggak tua, nggak muda sama nggak aja. tua, nggak muda. Tiap hari dari pagi, siang, dan malam itu kita bisa hitung berapa jam dia megang HP. Dan itu memang salah satu efek positif daripada kita bermedia sosial. Kita bisa menggali berbagai informasi, bisa mengambil wawasan yang luas dari situ. Tapi jangan dilupakan juga efek negatifnya juga luar biasa dari media sosial. Ibarat seperti pisau, kalau dipegang koki, dipegang oleh ahli masak ya bisa jadi masakan yang enak, tapi kalau dipegang penjahat bisa buat bunuh orang. Artinya lebih bijak lagi lah dalam bermedia sosial. Artinya apa yang ditampilkan di medsos itu belum tentu kebenaran. Iya, belum tentu, harus Bisa diverifikasi. jadi sebaliknya, kan begitu kan? Iya. Kan juga bisa dibuat untuk menjatuhkan popularitas orang lain, ya kan? Persaingan antar penggemar atau dan banyak faktor lain yang mungkin yang melatar belakangi sehingga kita itu tidak bisa mengkonsumsi begitu aja apa yang diproduksi oleh medsos gitu ya. Oke Ustaz, fenomena Gus Ilham ini kan sudah viral nih. Pokoknya nggak ada baiknya lah kira-kira beliau kan ya. Menurut Ustaz gimana? Ya, fenomena Gus Ilham ini kan perlu kita dalami lagi ya, bagaimana statusnya sebagai Gus itu sendiri, terus kapasitas keilmuannya seperti apa. Dan yang viral di media sosial itu dia sering bersama dengan anak-anak perempuan ya, anak-anak perempuan tanpa sekat yang begitu ketat. Jadi unsur kebebasannya ini agak bebas Kan masih lah, gitu. belum balik, kan boleh-boleh saja. Gimana itu Ustaz? Iya, memang secara fikih itu belum balik ya. Tapi sebagai seorang yang ditokohkan atau seorang yang sudah dianggap sebagai kiai muda ya, itu juga harus memahami kapasitas diri, bahwasanya ada hal-hal yang memang tidak perlu untuk dipublikasi di masyarakat, apalagi direkam ataupun untuk membuat konten yang bisa dilihat orang banyak. Ini kan bisa menimbulkan efek sosial yang bisa membuat masyarakat ini berpikir negatif tentang seperti ini model Gus, jadi bisa dinormalisasi, dipukul rata, tidak semua Gus seperti ini. Iya, padahal berapa juta Gus kira-kira? Iya, berapa yang juta error 1-2 udah ya. Yang alim rusak gara-gara satu orang saja, misalnya. Artinya gini, secara hukum fikih gimana nih Gus Ilham? Menurut Ustadz? Secara hukum fikihnya, ya lebih baik mengambil jalan tengah, ihtiyat untuk berhati-hati. Karena kalau sekedar nyentuh kan nggak masalah kan, tapi kalau mencium itu kayak gimana gitu. Iya. Oke, secara fikih alangkah lebih baiknya lebih bijak lah ya. Kalau secara sosial tradisi di Jawa seperti apa? Beliau ini kan suku Jawa kan, mohon maaf ya, nyebut sukunya ya. Iya. Gimana tradisi di Jawa? Soalnya agak beda dengan tradisi di kampung saya di Madura. Kalau di Jawa gimana itu? Kalau ada anak kecil perempuan gimana itu?
Ya kalau secara adat tradisi di Jawa sih memang nggak ada masalah sih ya. Salaman atau anak Salaman, kecil ya. mencium Oke. atau lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di media yang ditampilkan di salah satu kontennya Gus Ilham itu kan kita bisa lihat sendiri. Artinya ada unsur berlebih-lebihan entah dalam mencium atau dalam memeluk atau interaksinya Bukan dengan sekedar menyayangi umat Nabi iya, gitu ya. almar'ah al-ajnabiyah lah. Iya. Kita memang boleh, maksudnya berinteraksi sosial dengan siapapun, tapi juga harus memakai batasan koridor-koridor fikihnya. Iya. Meskipun sudah beristri ataupun sama anak-anak Anak kecil, kecil ya, belum balik. itu Tapi lebih baik. milih-milih nggak? Saya kan nggak pernah nonton kontennya kan. Anak kecil cewek ini dipilih-pilih nggak? Apa semua pukul rata aja? Yang penting umat Rasulullah diciumin atau gimana? Itu belum sepengetahuan Ustaz. belum begitu tahu mendalam ya. Yang sepengetahuan saya hanya Karena sebatas viral aja ya. bahwasanya memang lebih banyak interaksinya dengan lawan jenis. Nah ini yang lebih membahayakan kan. Seandainya cowok, cewek, anak-anak kecil dipukul rata mungkin tidak begitu jadi ramai ya. Kita tahu ada salah satu hadisnya Nabi ya, bahwasanya nazratun ila mahasnil mar'ah itu melihat kecantikan seorang perempuan, sahmun min sihami iblis, itu merupakan salah satu panah dari panah-panahnya iblis. Artinya lebih baik kita memilih jalan untuk ihtiyat, berhati-hati, walaupun kita merasa sudah mampu untuk menahan Ya. gejolak atau nafsu ketika berinteraksi dengan lawan jenis, tapi bisa jadi kemungkinan kita juga bisa terlena dengan kebebasan. Mungkin awalnya sekedar menyayangi, iya, tapi lama-lama terpancing nafsu juga ya. Sahmun min sihami Oke, iblis. dan itu bisa menginspirasi orang lain juga karena dibuat konten kan. Iya. Oke. Kira-kira saran Ustadz untuk para netizen nih kan yang diserang malah santri. Santri-santri yang baik-baik di pondok yang nggak pegang HP justru ya, disana, dipukul rata jadinya. rata. Gimana itu saran buat netizen Indonesia ini? Saran buat, Melihat pondok pesantren, melihat santri dari jauh lah. saran buat para netizen, satu, ketika mau mengomentari sesuatu itu terlebih harus mendalaminya lebih dalam lagi, mempelajarinya sekaligus membaca sesuatu yang akan dikomentari. Jadi artinya butuh kita untuk bisa memahami dengan detail, dengan pasti, dengan betul apa yang terjadi di kalangan para santri. Nah, artinya wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kita harus lebih dahulu menguasai betul informasi yang ada di dalam dunia pesantren terutama. Makanya jangan sekali-kali berbicara soal santri kalau belum tahu betul. Kalau perlu mondok dulu ya. Tradisinya, keilmuannya. Ya, karena tradisi santri ini berbeda dengan karena tradisi. memang sebagian orang itu ada yang memang tidak suka pesantren. Ada persoalan kecil ini dibakar-bakar tuh, dikumpur-kumpur biar terbakar habis. Iya. Nah, maksud saya buat orang-orang baik di luar sana yang mungkin selama ini salah paham tentang pesantren, ya, atau mungkin pernah kecewa dari pesantren, ya kan? Masuk pesantren, nakal, diusir di pondok, kemudian kecewa dengan pondok. Tidak semua pondok seperti itu. Oke, yang terakhir, tadi kan saya nyebut suku ya. Kalau di kampung saya di Madura itu memang laki-laki dan perempuan, mau tua mau kecil itu lebih lebih hati-hati. Bahkan di pondok saya itu kelas 3 MI itu sudah dipisah laki-laki dan perempuan. Kelas 3 MI ya? Kelas 3 MI sudah dipisah laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang lagi dari PAUD sudah dipisah laki-laki dan perempuan. Meskipun kecil dengan yang sudah balik maupun yang belum balik, tetap interaksi sosialnya dibatasi ya? Ya. Bahkan saya selama mondok itu kurang lebih ya 10 sampai 12 tahun. Saya hampir tidak pernah melihat perempuan. Pulang pun berbeda. Kalau cowok minggu ini, cewek minggu depan. Jadi mau ketemuan di jalan pun sulit, kecuali yang nakal. Kalau yang nakal ada aja telah. Oke. Jadi tiap daerah berbeda, sahabatku ya. Di Jawa, di Madura, di Sumatera. Nanti beda lagi dengan masing-masing wilayah ya. Di timur. Belum sikap ormas-ormas Islam, belum madhab, semua berbeda-beda. Tapi yang pasti
setiap tindakan itu harus kita pikirkan Iya. matang-matang, jangan sampai terjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat yang Salah itu paham. merugikan kita semua para santri. Betul, Ustaz ya. Terima kasih Ustaz statementnya, dan Siap, ini siap. tentu bukan niat riba ya, menjadi pelajaran bagi kita semua. Cukup Gus Ilham sudah dibully netizen ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran pada beliau, dan saya yakin beliau orang baik ya. Dan itu cara netizen mengkoreksinya agak sedikit kejam. Iya, iya, iya. Ini Iya. pelajaran buat kita semua, dan ayo kita doakan ya Gus Ilham, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tolak ukur. Siapa tahu nanti beliau jadi tokoh besar, kan kita nggak pernah tahu ya. Memang harus hati-hati Gus di zaman sekarang itu kalau tindakan sama ucapan kita benar-benar harus Iya, dipertimbangkan betul, matang betul. gitu. Jadi apa yang kita lakukan harus betul-betul ikhtiar, dan kita harus hati-hati ya. Kita doakan semua para santri semuanya ya, teman-teman yang mungkin kemarin sudah dituduh aneh-aneh oleh netizen maupun teman-teman yang hari ini masih positif aja gitu kan. Kita doakan mudah-mudahan sehat dan menjadi pelajaran kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.